Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi'atu biwasin qabulin wa khatamtu ala fammika bi fahmir rasul wa tutawwi'uni ma aqulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mempunyai lautan ghafur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman sekalian, tak terasa sekarang kita sudah menginjak di penghujung bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Ayat-ayat paket puasa itu diturunkannya sebenarnya bukan di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Saya sebut ayat-ayat karena sebagian umat Islam jika disebutkan bulan Ramadan, apalagi yang menjurus ayat-ayat pada bulan Ramadan, fokusnya hanya di ayat 183 saja. Padahal kurikulum Ramadan itu satu paket dari ayat 183 di surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 di surat Al-Baqarah. Yang mana ayat-ayat tentang bulan Ramadan diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Dan sekarang teman-teman, kita sudah menuju di penghujung bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Jadi, berkesesuaian kurikulum ini dan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi historis, persiapan spiritual, hingga kita harus tahu apa sih yang Allah inginkan dari hambanya di bulan puasa ini. Saya jelaskan satu kali lagi, apa sih yang Allah inginkan dari hambanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Yang pertama teman-teman, ada yang dinamakan dengan peningkatan ketakwaan personal. Itu yang ada di surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, atas kita semua, kata Allah, sudah diwajibkan puasa atas kamu, atas kita semua. Untuk orang-orang yang beriman harus berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia, agar kamu bertakwa. Allah menghadirkan, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya yang pertama adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Maksudnya menjaga diri dari kemaksiatan. Karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Atau yang pertama kita definisikan, kita singkatkan, yang pertama adalah hablum minallah. Ketakwaan kita cinta kepada Allah. Lalu yang kedua, yang Allah inginkan dari hambanya di bulan Ramadan ini adalah Ramadan dipersiapkan oleh Allah untuk membentuk ketakwaan sosial. Jadi bukan hanya sekedar diri pribadinya saja yang dibentuk baik, tapi ternyata
kita perlu juga sesama sosial, sehingga goalnya akan terlihat bukan hanya hubungan kita saja dengan Sang Pencipta yang baik, tapi juga hubungan kita dengan sesama sosial, dengan sesama manusia, hubungan kita dengan sesama keluarga, hubungan kita dengan sesama tetangga, hubungan kita dengan orang lain juga harus dijaga. Itu tujuan yang kedua. Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Jika sekarang dengan Allahnya baik, minallahnya baik, tetapi minannas, tetapi hubungan dengan manusianya kurang baik atau sama sekali tidak baik, itu puasanya belum sempurna di bulan Ramadan itu. Itu ada di ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-187. Dan yang ketiga adalah tujuan puasa, tujuan yang diinginkan Allah dari hambanya di bulan Ramadan adalah membentuk karakteristik manusia yang sabar dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 185, teman-teman. Di mana letak sabarnya? Kita harus sabar dan pandai bersyukur kepada Allah. Di bulan puasa, banyak orang yang menunggu waktunya berbuka puasa, betul? Betul. Iya, kita harus sabar dengan menahan godaan lapar, menahan godaan haus, menahan diri dari kemaksiatan, menahan lisan kita supaya tidak berkata yang kasar, tidak menggibah orang lain, tidak menggunjing orang lain. Kita harus sabar, kita harus belajar sabar di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan sabar. Sabar menunggu waktunya berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka puasa, biasanya umat muslim menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat pastinya. Bisa jadi itu aktivitas santai, dengan melihat suasana sore Ramadan yang khas. Hanya saja kita terkadang terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib ini. Tak jarang pula teman-teman yang menggunakannya sebatas hanya untuk bermain-main, atau nongkrong-nongkrong di jalanan, atau menonton reels video, atau menonton televisi, sebatas tiduran saja sambil mengamati jarum jam yang berputar. Hadirin teman-teman yang berbahagia, padahal waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan dan hal-hal positif yang bernilai ibadah loh. Apa saja sih? Ya karena sayang sekali rasanya jika kesempatan emas ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alih-alih mendapat pahala, justru puasa kita berlalu tanpa makna dan puasa kita hanya menyisakan lapar dan dahaga saja. Sesuai hadis Rasulullah, Rabbal so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i. Artinya, kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, kecuali ia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang saya akan memberikan tips apa saja sih yang bisa kita lakukan agar ngabuburit kita itu bernilai pahala. Yang pertama teman-teman adalah tadarus Al-Quran. Tentu teman-teman sudah tahu bagaimana cara Allah memuliakan bulan ini dengan melipat gandakan pahala-pahala dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Satu huruf saja teman-teman, kita tadarus satu huruf saja atau satu ayat saja, Allah catat dengan berlipat-lipat kebaikan. Apalagi jika kita bertadarus sampai 1 bulan beberapa kali hatam Quran. Rasulullah SAW setiap harinya 1 kali hatam. Bahkan Imam Syafi'i pernah dalam 1 hari bisa 2 kali hatam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah berbagi takjil. Tentu teman-teman sudah tahu banyak sekali tradisi di bulan puasa yang dinamakan takjil. Apa sih itu takjil? Biasa takjil dikaitkan dengan makanan-makanan yang manis ya teman-teman. Dan juga berbagi takjil bisa dikaitkan dengan amalan bersedekah. Seperti Rasulullah pernah bersabda, "Manafata raso iman kana lahu misla ujri. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang-orang yang berpuasa tersebut,
tanpa Allah mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, banyak sekali Allah memberikan keistimewaan kepada kita di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah beriktikaf di masjid. Yang terakhir adalah menuntut ilmu. Teman-teman yang berbahagia, sepertinya sekian saya cukupkan pidato singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.